Ribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Yang di dalamnya ada 800 miliar yang memang anggaran kita. Yang ternyata realisasinya hanya 100 miliar. Kemana itu semua? Ya, dan itu masuk dalam kesimpulan. Dan yang kedua, saya tegas nih merekomendasikan pergantian kepala BRIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, beritanya agar dibacakan. Terima kasih Bung Alfian. Bung Alfian, alhamdulillah kita kembali lagi Bung Alfian dalam Dibacain Berita. Kali ini berita dari republika.co.id. Judulnya Bung Alfian, Rektor UMJ kecam gaya preman peneliti BRIN ancam bunuh warga Muhammadiyah. Sebelum nanti kita bahas kontennya Bung Alfian, ini beritanya dulu Bung Alfian. Rektor UMJ Ma'mun Murad mengecam komentar yang dibuat peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Andi Pangerang Hasanuddin terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ma'mun heran mengapa metode Muhammadiyah yang berbeda dalam menentukan Lebaran dipermasalahkan sampai harus mengancam di media sosial. Dia pun heran dan mengecam seorang peneliti BRIN bersikap layaknya preman daripada seorang intelektual dalam menyikapi perbedaan. Dia pun meminta aparat penegak hukum untuk bertindak. Bagaimana nih Bung Alfian? Respon awalnya Bung Alfian. Saya diberikan penegasan dulu ini, karena ketika disebut ada yang agak samar-samar. Pertama, apa BRIN itu kepanjangannya diulang? Ini UNJ atau UMJ, nah, karena terdengarnya samar-samar juga. Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, namanya Bapak Ma'mun Murad yang mengecam komentar yang dibuat oleh peneliti BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu Bung Alfian. Yang dipermasalahkan adalah dia marah tuh si peneliti BRIN. Udah paham? Iya. Nah, jadi BRIN tadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oh, Inovasi Nasional. Kenapa saya bertanya begitu pemirsa? Ini sebagai bagian bahwa BRIN juga dibentuknya sudah menimbulkan tanda tanya. Kenapa BRIN harus langsung dipimpin oleh seorang ibu yang bernama Megawati Soekarno Putri? Itu pertanyaan. Itu menjadi pertanyaan karena ini badan riset. Iya. Berarti harus profesor, doktor yang punya jam terbang, yang punya pengalaman berstruktur, yang punya kerja-kerja akademis. Nah, jadi nun sewu, ya, mohon maaf, hampura cek Sundanya mah, ini Bu Hajah Megawati menjadi ketua BRIN ini, apa dasar otoritatifnya? Itu mungkin bagian yang dari awal, bukan saya yang menyoal, banyak yang menanyakan itu. Jadi kalau sekarang ada di anggota Badan Riset Inovasi Nasional ini berperilaku seperti itu, ini adalah salah satu buah daripada kelembagaan yang dipimpin bukan orang yang ahlinya. Nah, satu, mungkin poin pertama. Yang kedua, ini memang mirip dengan cara mengelola negara otoriter. Dalam bahasa sejarahnya negara komunis yang pernah ada sejak dulu, memang selalu mengunci badan lembaga-lembaga ilmiah untuk mempunyai satu arus pandangan yang tidak boleh dipertanyakan. Dan ini sudah terjadi di Rusia maupun di Cina. Iya. Contoh misalnya di Cina atau di Rusia itu pernah dipaksakan para petani itu, disebut dengan petani kulak, dia untuk menanam sejenis varietas tertentu, padahal itu tidak bisa memberikan keuntungan dan tidak bisa memberikan panen maksimal untuk pemenuhan daripada kebutuhan masyarakat. Itu juga terjadi di Indonesia sebetulnya. Ada di sebuah daerah 30.000 hektar, itu daerah yang berbatuan dan berkapur, lalu dipaksakan untuk ditanam, kalau tidak salah ingat saya, antara menanam padi atau menanam jagung atau menanam singkong. Yang tidak sesuai. Akhirnya para petani itu heran. Kami udah bertani puluhan tahun,
Kenapa kok tahu-tahu disuruh seperti itu? Nah, kembali kepada pernyataan yang bersangkutan ini, kepada Profesor Dr. Ma'mun Murad sebagai Rektor UMJ, saya mengapresiasi Bapak membahasakannya dengan terang, bahwa ini merupakan sebuah intimidasi agar orang tidak boleh punya pendapat yang berbeda. Saya pikir ini harus dipahami, harus satu kata, tidak boleh berbeda. Berbeda berarti musuh. Musuh berarti harus dibunuh. Nah, ini merupakan satu cara-cara pandangan otoritarisme yang mungkin biasa dilakukan di negara-negara komunis. Begitu. Ya, Bung Alfian, saya coba bacakan sedikit cuplikan lah atau yang di-capture oleh netizen. Kayaknya peneliti BRIN ini membalas komentar, Bung Alfian. Nah, jadi ini di screenshot oleh orang-orang. Kalimatnya adalah, kalian Muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan, tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti TBC, tahayul, bid'ah dengan khurafat, dan keilmuan progresif yang masih ego sektoral. Waduh. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja? Waduh, baper deh beda hari rayanya. Nah, Bung Alfian, kemudian dibalaslah oleh si Thomas, ini ada juga yang balas nih, ya sudah tidak taat keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat ibadah sholat id. Pemerintah pun memberikan. Oh, ini kayaknya dia support si peneliti BRIN. Kemudian peneliti BRIN itu balas lagi, perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Tanda tanya. Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Waduh, ini menurut saya malah kayak lebih ke kanak-kanakan. Bagaimana Bung Alfian melihat ini? Pertama saya menyoal dulu antagonisme gagasan yang dimunculkan. Iya. Dibilang saudara seiman. Kalau saudara seiman itu innamal mu'minuna ikhwatun. Iya, betul. Ada persoalan fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Jadi kalau Anda berada di posisi lembaga badan riset, Anda tidak layak. Mungkin Anda biasanya jadi preman pasar Malabar. Malabar. Iya. Cari sendiri aja, nanti Anda perlu riset lagi tuh, pasar Malabar ada di mana itu. Saya pikir ini serius, karena keseriusannya adalah ini merupakan satu efek daripada kepemimpinan BRIN yang tidak dipimpin oleh orang yang brilian. Iya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak aparat kepolisian menurut saya secara kesamaan orang di hadapan hukum harus dicari. Omongannya sudah bernuansa kena delik ini karena dia mengancam akan membunuh satu persatu dan kalimat itu tertulis bahkan menantang dan tertulis. Nah, saya hanya mengajak, ayo pihak aparat bersikaplah sama di hadapan hukum terhadap siapa saja yang melanggar hukum, karena ini ucapan yang tidak bisa dianggap sederhana. Iya. Nah, kemudian menjustifikasi bahwa Muhammadiyah dan segala macam, saya pikir Muhammadiyah itu sudah selesai, artinya sudah matang, betul, sudah punya performansi, sudah punya kultur, sudah punya pola leadership, sudah punya pola budaya, sudah punya pola struktur. Jadi rasanya saudara yang menjadi anggota Badan Riset Inovasi Nasional ini kelihatannya Anda perlu belajar kembali tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, tentang sejarah perkembangan dan dinamika dakwah di Indonesia. Jadi saya pikir apa yang dinyatakan itu menurut hemat saya ada dua posisi. Kita biarkan dengan satu adagium anjing menggonggong kafilah berlalu, atau ini dilihat sebagai sebuah potensi yang berdimensi kriminal karena sudah mengancam akan membunuh, begitu. Iya, Bung Alfian, mungkin karena kita sudah mendekati zuhur, Bung Alfian. Apa nih Bung Alfian di akhir sesi kali ini? Saya sepakat Bung Alfian bahwa ini menurut saya tidak bisa dibiarkan, Bung Alfian. Jadi pertanyaan yang pertama adalah soal ancaman ini, apakah Muhammadiyah harus bersikap, Bung Alfian? Karena menurut saya, Bung Alfian, ini yang dia kebetulan ketulis, Bung Alfian. Kita nggak tahu loh orang lain yang ternyata memendam itu, yang ingin melakukan itu. Kan kita bisa lihat bagaimana di Mandailing
di Mandailing Natal sekolah Muhammadiyah dirusak beberapa kali, plang Muhammadiyah bagaimana dipotong berkali-kali. Nah ini kan salah satu ada yang terucap, ada yang di kejadian. Nah kedua Bung Alfian, yang terakhir untuk akhir sesi kali ini, kalau peneliti model kayak begini hanya mengedepankan sentimen, saya kok jadi curiga nih Bung Alfian. Hasil-hasil penelitian di Indonesia ini jangan-jangan bisa diduga itu hasil sentimen terhadap Muhammadiyah Bung Alfian, atau mungkin penentuan tanggal atau gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas pertama saya mau klarifikasi dulu tentang penanggalan global. Penanggalan global itu tidak ada hubungan dengan Hizbut Tahrir, karena saya tahu betul salah satu teman saya mengambil program disertasi S3-nya tentang sistem pengaturan waktu secara global. Itu sebetulnya kepatutan saja. Iya. Makanya sekarang kan ada jam besar di Mekah itu, sebagai itu komando itu, Bung Kameramen, bahwa itu adalah jam yang dirujuk di seluruh dunia Islam. Jadi sebetulnya lebay sekali Anda ngomong seperti itu. Iya, ya. betul. Menunjukkan Anda tidak intelek dan Anda tidak punya perjalanan. Mungkin Anda ini kurang piknik dan kurang ngopi gitu ya, kurang rekreasi. Nah, soal ancaman menurut saya lembaga bantuan hukum Muhammadiyah silakan untuk mencerna dengan baik, dan menurut saya jangan biasakan memberikan permakluman pada orang yang dengan tegas-tegas mengungkapkan ancaman yang akan, betul kata Bung Kameramen, siapa orang yang kemudian menyimpan itu, apalagi keluarga besar PKI sekarang sudah menjadi masyarakat VVIP yang mendapatkan tempat dengan lahirnya Kepres nomor 17, Impres nomor 2, dan Kepres nomor 4. Lalu kemudian bagaimana dengan seorang peneliti yang masuk pada kerja-kerja yang berdimensi sentimen, bukan argumen. Menurut saya ini adalah bagian yang harus segera ditata dengan segala hormat kepada Ibu Megawati sebagai direktur atau orang nomor 1 di BRIN, agar bersikap ilmiah, ada hipotesis, ada pengumpulan data, ada pengolahan data, dan ada konklusi pengumuman kesimpulan. Nah yang terakhir dari saya buat pemirsa, ini adalah tahapan-tahapan di mana akal sehat harus terus memberikan gizi kesehatannya, menambah wawasannya, mempersegar alam pikirnya, dan itulah dia dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.